berdiri sekali. Jadi begini, lihat ibu yang dicontohkan terlebih dahulu, baru adik-adik sekalian mengulangi seperti buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung, Itu tuh tahu. sambil tertawa, haha. Gimana, sudah paham semuanya? Sudah. Satu, dua, tiga. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Baik, terima kasih. Jadi ada yang tahu itu kita belajar tentang apa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Islam dan syariah lokal dari berbagai suku di Indonesia. Jadi pembahasan kita di sini ada dua. Yang pertama terkait dengan implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat, dan yang kedua yaitu kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Kita masuk pada implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Kita sebagai manusia di muka bumi ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba di muka bumi ini, memiliki tiga peranan besar yang harus dijalankan. Yang pertama, manusia berperan sebagai hamba Allah atau sebagai Abdullah, yaitu sebagai hamba Allah di muka bumi ini yang harus menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kita masuk pada peran kedua yaitu imaratul fil ardi atau sebagai pemimpin di dunia. Jadi pemimpin di dunia ini kelak akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya, baik itu kepada diri sendiri, keluarga, maupun sebagai pemimpin umat. Dan yang peran ketiga yaitu sebagai khalifatullah fil ardi atau sebagai wakil Allah. Jadi wakil Allah ini memiliki otoritas dan kewenangan dalam memakmurkan alam ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari ridhonya. Jadi dari ketiga peran ini dapat bermuara pada satu tujuan, yaitu sa'adatut dawain, yaitu tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat ini, yang pertama kita bisa lihat dari sistem kalender. Ada yang tahu mengapa dia dari sistem kalender? Nah, jadi dari sistem kalender ini kita bisa lihat dari penamaan nama-nama hari itu sebenarnya menggunakan istilah Arab atau menggunakan bahasa Arab. Kita mulai dari Ahad. Ahad itu berasal dari bahasa Arab, ahadun yang artinya satu. Dan senin itu dari kata isnain yang artinya dua. Selasa dari kata as-sulasa 3, Rabu dari kata al-4, Kamis dari kata al-khamis 5, Jumat yang artinya berkumpul, dan Sabtu yang artinya 7. Baik, itu baik yang tersebut merupakan dari sistem kalender. Selanjutnya kita lihat dari sistem sosial ini. Bisa jadi. Dari sistem sosial ini kita bisa lihat dari penamaan nama-nama orang itu menggunakan bahasa Arab. Contohnya Muhammad, Ahmad, Abdurrahman, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau diimplementasi di sistem sosial. Selanjutnya kita lihat dari segi bahasa. Jadi kalau segi bahasa ini banyak sekali bahasa Arab itu menjadi kosakata dari bahasa Indonesia. Contohnya seperti kali, kurban, masyarakat, dan lain sebagainya. Tapi terkadang juga bahasa lokal itu diganti sebagai tapi terkadang juga kata-kata lokal diganti menjadi bahasa Arab. Contohnya seperti pada masyarakat Jawa itu Gusti Kamulbeni diganti sebagai pengganti dari Allahu Rabbul Alamin, dan Kanjeng Nabi sebagai pengganti dari kata Nabi Muhammad SAW. Nah, itu merupakan pembahasan pertama terkait dengan implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada kearifan lokal dan berbagai suku di Indonesia. Jadi di sini ada
tetapi ini tuh merupakan acara puncak. Selanjutnya ada sadranan. Jadi sadranan ini merupakan ziarah ke kubur orang tua beserta bersih-bersih makam dari pagi hingga menjelang zuhur. Selanjutnya ada magengan. Magengan ini merupakan tradisi magengan ini merupakan tradisi menaruh beduk sebagai tanda bahwa besok sudah masuk pada bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada selikuran. Jadi selikuran ini merupakan sedekah makanan pada malam ke-21 Ramadan untuk memperingati malam Lailatul Qadar atau menyambut malam Lailatul Qadar. Selanjutnya takbiran, tentunya adik sekalian tahu takbiran, kupatan, halal bihalal ini juga pasti adik sekalian tahu. Kupatan ini sama seperti di daerah ini, yaitu setelah 1 minggu Lebaran. Selanjutnya kita masuk pada suku Madura. Yang pertama ada salawat. Jadi salawat ini pada suku Madura itu biasanya melakukan salawat ini pada rumah-rumah penduduk secara bergantian. Selanjutnya ada rokatasi. Jadi rokatasi ini merupakan pembacaan istighosa dan tahlil oleh pemuka agama, kemudian melepaskan sesaji makanan laut untuk sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya ada rokat. Rokat ini merupakan tradisi tolak bala. Biarpun namanya sama, tapi caranya itu sedikit berbeda. Kalau di rokat ini mereka menggunakan topeng dan juga ada beberapa tarian yang menggunakan musik gamelan. Selanjutnya ada uluden. Uluden ini sama saja seperti upacara sekaten. Ini merupakan acara atau tradisi menyambut Maulid Nabi. Selanjutnya kita masuk pada suku Sunda. Suku Sunda yang pertama ada tingkuban. Jadi ini upacara kehamilan 7 bulan agar bayi dan ibu yang mengandung selamat. Selanjutnya ada rendah mendingan. Rendah mendingan ini juga sama dengan tingkuban, cuman bedanya kalau rendah mendingan ini upacara kehamilan yang ke-9 bulan bagi ibu yang baru melahirkan. Selanjutnya tembuni. Tembuni ini atau juga dikenal dengan plasenta. Tahu? Enggak. Itu tradisi mengubur tembuni atau plasenta, bayi yang baru lahir. Oh. Nah, DP itu. Tahu? Ya. Tahu. Lanjut, ada gusaran. Jadi gusaran ini merupakan tradisi dari suku Sunda untuk meratakan gigi anak perempuan dengan alat tertentu sambil dengan membaca doa. Selanjutnya cucurak. Jadi cucurak ini merupakan tradisi makan bersama. Oke. Dan terakhir sunat tentunya adik-adik sekalian juga sudah tahu. Selanjutnya kita masuk pada suku Melayu. Yang pertama ada petang megang. Jadi petang megang ini sama seperti dari suku-suku sebelumnya, itu tentang ziarah makam. Kemudian ada Balimau Karsai. Jadi Balimau Karsai ini merupakan tradisi penyambutan bulan suci Ramadan sebagai penyucian dan pembersihan diri. Selanjutnya ada tahlil jamak. Tahlil jamak ini merupakan tahlil yang dilakukan untuk mengenang atau berdoa kepada arwah para orang tua yang sudah meninggal. Paham? Paham. Dan yang terakhir di sini pada suku Melayu ada barzanji. Jadi barzanji itu pembacaan cerita untuk berjanji ini merupakan pembacaan kitab untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita masuk pada suku Bugis. Di suku Bugis juga ada berjanji sama seperti di suku Melayu. Dan ada upacara Amat-Teang. Jadi upacara Amat-Teang ini merupakan tradisi dari suku Bugis untuk sedekah. Sedekah ini berupa uang. Selanjutnya kita masuk pada suku Minang. Suku Minang yang pertama ada salawat gulab. Jadi salawat dulang, yaitu penyampaian tentang kisah Nabi Muhammad SAW diiringi dengan ketukan jari pada dulang. Jadi dulang ini merupakan piring dari logam besi. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya ada mandi balimau. Apakah adik-adik tahu limau?
Tahu. Nah, Memang. kalau pada suku Minang itu sebelum menyambut bulan suci Ramadan mereka mandi balimau, mandi dengan jeruk Limau. dan yang terakhir ada makan bazamba. Jadi makan bazamba ini merupakan makan bersama-sama pada ruangan tertentu dalam memperingati hari-hari besar Islam. Dari sekian pembahasan materi ini, apakah adik-adik sekalian sudah paham atau ada yang ingin bertanya? Udah paham. Oke, baik. Untuk menguji apakah betul adik-adik sekalian paham, jadi ibu punya satu games. Tapi sebelum kita memulai games tersebut, alangkah baiknya ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok pertama dan sebelah sini kelompok kedua. Jadi permainannya itu ibu namakan lempar bola salju. Ada yang ingin bertanya apa itu lempar bola salju? Nah, jadi begini, jika adik-adik sekalian sebenarnya harus seluruhnya membuat pertanyaan, tapi karena waktu juga mepet, jadi dari masing-masing kelompok membuat perwakilan satu atau dua pertanyaan. Kemudian dari pertanyaan tersebut dituliskan di kertas. Setelah itu digulung menyerupai bola. Dan kemudian satu kelompok di bagian sudut kelas, satu di sudut kelas. Melempar seperti namanya tadi melempar bola salju. Jadi umpama kelompok satu di sini melempar ke kelompok dua di sana. Jadi kan ada satu pertanyaan. Terus dari kelompok satu lempar terus ke yang tangkap bola tersebut kan umpama Tirsa. Berarti Tirsa yang wajib menjawab pertanyaan tersebut. Paham? Paham. Oke. Masing-masing siapkan kertas lalu tulis pertanyaan di dalam. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke. Untuk kelompok satu bisa di sudut sebelah sana dan kelompok dua di depan sini. Oke, semuanya siap? 1, 2, 3. Untuk yang mendapat soal, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mencari jawaban. Oke, apakah sudah mendapat jawabannya? Sudah. Jadi yang mendapat soal silakan berdiri di depan, yang sisanya duduk di tempat masing-masing. Baik, Ibu. Pada kelompok satu terlebih dahulu, bacakan soal serta jawabannya. Apa yang dimaksud dengan sederhana? Sederhana ini adalah berziarah ke makam orang tua yang dimana itu tentunya orang tua yang kita ziarah di situ kita membersihkan, kira-kira mungkin kita bersihkan pada pagi hari sampai menjelang subuh. Oke, kelompok 2, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan sistem kalender? Sistem kalender adalah sistem yang berisi tentang nama-nama hari, yaitu Ahad 1, Senin, Selasa, Rabu. Ya, pintar. Beri aplaus dulu kepada teman-teman yang sudah menjawab. Oke, terima kasih kepada adik-adik. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Ya. Jadi kepada adik-adik sekalian, apakah sudah paham tentang materi kita hari ini? Sudah. Jadi sekian dari Ibu. Kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Please subscribe.